Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnal Desktop, jurnal yang membahas seputar aplikasi bahasa pemrograman berbasis desktop. Baik, kali ini kita akan coba membuat tabel pada database MySQL versi 8 yang nanti kita akan buat desain interface-nya pada database pada aplikasi software Borland Delphi XE8. Kita klik dulu, cari MySQL-nya, ya. Maka ini tampilan MySQL versi 8, ya. Kita masukkan password. Password ini terbentuk pada saat kita melakukan instalasi MySQL. Jika sudah berhasil, maka akan tampilan seperti ini. Kita lihat sintak untuk melihat database pada MySQL. Ya, di sini ada database DB desktop, ada MySQL, ada sys, ya. Setelah itu kita buat sintak untuk membuat database. DB retail, ya. Maka query OK, ya. Ini sintak untuk membuat perintah untuk membuat database pada MySQL. Kita coba lihat. Maka sudah terbentuk, ya, database retailnya. Oke, supaya mempermudah, kita akan mempergunakan MySQL Workbench sebagai database manager dalam membuat tabel, dalam menginsert data dan lain-lain, ya. Kita panggil MySQL Workbench-nya. Di sini ada local instant MySQL 8.0, ya. Kita klik. Nah, setelah ini ada DB retail. Kita klik DB retailnya. Ada table, ya, ada table. Nah, kita akan buat tabel user. Nah, kita akan buat tabel user, create table. Nah, ini ada tabel name. Tabel ini kita isi namanya tbl user. Oke. Setelah itu ada anak panah ke atas, kita klik. Maka di sini ada kolom name dan data type. Ini adalah tempat untuk membuat atribut atau field pada tabel user. Nah, kita double klik kolom name-nya. Nah, kita isi usernya adalah kolom name-nya adalah user UID, ya, dengan tipe datanya varchar kita batasi 6. Baris kedua kita isi dengan nama user. Nah, kita isi tipe datanya varchar dan panjangnya 45, ya. Kita coba apply, finish, ya. Kita close. Kita bisa lihat apa yang dibuat di MySQL Workbench. Kita bisa lihat di database MySQL yang aslinya. Kita coba masuk ke dalam database DB retail dengan perintahnya use DB retail. Use. Nah, database change ini sudah pindah, ya. Kita lihat show. Nah, ini perintah untuk melihat tabel. Ya, ini tabel yang ada di database retail. Ya. Terus tadi kita sudah buat atribut 2 atau 2 field. Maka untuk menampilkannya show field from tbl user. Apa ini errornya field? Sorry, maaf salah.
ini fields. Nah, ini maka akan muncul ya sintaknya seperti ini. Seperti ini, show field from table user. Ini sintaknya seperti ini, maka ini atribut-atribut yang dibuat di MySQL Workbench. Oke, kita kembali ke My Workbench, kita klik tabel usernya ya. Kalau tadi kita membuat tabel, sekarang kita akan tambahkan atribut yang ada pada tabel user, yaitu dengan cara klik kanan tabel usernya, tabel user, habis itu alter table ya, alter table, kita klik panah yang ke atas ya. Nah, ini kita tambahkan double klik di kolom name, ini kita kasih atribut password ya, tipe datanya masih varchar, habis itu kita batasi panjangnya 6 digit, kita ada atribut rule, yaitu untuk bagian apa user tersebut ya, ini kita batasi 1 ya. Terus ada deskripsi itu keterangan dari rule tersebut, kita batasi tipe datanya varchar dan panjangnya 45. Kita kasih atribut status. Kedepan nanti kita akan petakan bahwa status ini bisa memperlihatkan bahwa user saat login apakah sedang aktif atau dipakai orang atau tidak ya. Nanti ada informasi dari aplikasi bahwa user tersebut sedang online atau offline. Jika sedang online maka ada warning user sedang online. Jika offline dia akan masuk ke dalam aplikasi. Kita batasi 1 ya. Habis itu kita buat date create. Ini fungsi date create untuk mengetahui kapan tanggal dibuat ya, kapan user tersebut dibuat, tipe datanya date. Habis itu date modified, ini fungsinya kapan user itu diubah ya. Ini tipe datanya juga date ya. Ini untuk alter table ya. Kita apply finish, kita close ya. Coba kita refresh, kolomnya nanti bertambah. Coba kita lihat di database MySQL-nya, kita lihat file yang tadi kita buat di MySQL Workbench. Ya, sudah bertambah ya, asalnya 2 atribut, sekarang menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 atribut. Dan ini ada keterangan pre ya, ini adalah merupakan primary key dari tabel user. Baik, coba kita jalankan perintah SQL ya, struktur query language, yaitu select bintang from tabel. Ini artinya menampilkan semua data yang ada pada tabel user. Ini masih kosong ya. Coba kita insert ya, kita insert ya, untuk menambahkan data pada tabel user. Misalnya insert into tabel user, ini sintaknya, perintahnya insert into tabel user. Habis itu value ya, kita isikan sesuai dengan atribut ya, sesuai dengan atribut, berapa jumlah atribut. Kita blok, kita run ya, kita blok. Kita coba ketik ulang, kita insert into tabel user, kita blok, kita lihat tabel user, database select error ya, masih error. Oke, kita insert into tabel user, ini errornya apa ya?
insert itu value. Oke, kita lihat dulu rule-nya 1 ya, deskripsinya status 1 no date time. Oke, kita kasih titik koma. Titik koma. Kita coba lihat. Nah, kita ulangi ya. Kita klik database-nya. Ya, kita lihat tabel user. Ini database. Oke. Detail. Ya, ini kelihatan database-nya. Oke, kita coba insert into tabel tbl user ya, value misalnya UID-nya adalah Sutono, namanya adalah ini. Habis itu passwordnya kita isi 12345 ya. Rule-nya kita isi 1. Deskripsinya administrator. Habis itu statusnya 0. Kita isi tanggal create date 2020 0925 2020 0925 ya. Kita blok. Ya, ini kelihatan satu row ya. Kita select kembali, kita blok, maka sudah masuk apa yang kita insertkan ya. Baik, demikian jurnal desktop pada bagian pertama. Nanti kita akan lanjutkan pada bagian kedua, di mana bagian kedua itu kita akan membuat suatu gateway, yaitu Open Database Connectivity, yang menghubungkan antara backend dan front-end, di mana backend-nya adalah MySQL dan front-end-nya kita akan menggunakan database Delphi XE8. Sampai ketemu di bagian yang kedua.